Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukurulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadhihi khissa'at thayyibah nastati wa nastamir dirasatana yakni fi tanmiyatu al-insaniyah khasatan fi yakni at-tarbiyah al-islamiyah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya di ilmu pendidikan agama Islam ya, sebagai bagian dari ilmu din ya agama kita ya, sehingga kita akan mampu untuk memahami bagaimana sebenarnya pola misalnya al-idariyah ya, manajemen ya, pengelolaan terkait dengan pendidikan Islam. Nah, kebetulan ya pada semester kali ini amanah yang diberikan kepada saya adalah kuliah pengembangan daya manusia bidang pendidikan ya. Ya, sebenarnya kita ada 3 sesi ya. Sesi pertama adalah murojaah atau review ya terkait dengan pemahaman terhadap mata kuliah ini ya, mulai dari pengertiannya ya, kemudian yang kedua adalah urgensinya, pentingnya pembahasan ini ya, atau pentingnya dari mata kuliah ini ya, dan yang ketiga adalah bagaimana ketika kita sudah belajar mata kuliah ini bisa diimplementasikan atau bisa dipraktikkan ya di tengah masyarakat, khususnya pada organisasi atau lembaga pendidikan Islam. Ya, tentu saja ya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dikhususkan untuk program magister ya S2 ya pendidikan agama Islam, sehingga nanti seorang mahasiswa yang mengikuti program magister ini mestinya dia adalah seorang leader ya yang mampu untuk memahami bagaimana mengelola khususnya sumber daya manusia, atau kemarin kita nyebutnya juga dengan apa? Sumber daya insani. Baik, izin saya untuk ya. Jadi hari ini saya ingin membahas terkait dengan sebenarnya bagaimana ya strategi dalam mengembangkan ya strategi dalam mengembangkan sumber daya manusia, khususnya ya sumber daya dalam bidang pendidikan. Ya, baik. Ya, izin saya share screen. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Pelan-pelan sambil menunggu ya. Oke ya. Nah, sudah terlihat ya, saya sudah full screen kan juga. Jadi saya akan membahas pertama terkait dengan strategi dari pengembangan SDM ya, atau sumber daya manusia di bidang pendidikan. Ya, saya awali ya dengan bagaimana sebenarnya sumber daya pendidikan ya, atau kita mulai dari sini bahwa sumber daya manusia tentu saja adalah sumber daya yang dimaksud itu adalah apa? Adalah guru, tenaga pendidik, dan
tenaga kependidikan. Ya, jadi sangat penting sekali, jelas sekali ya. Tidak mungkin berjalan sebuah proses pendidikan ya tanpa adanya. Yang kedua, bahwa pengembangan SDM ini sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sistem pendidikan nasional ya. Maksudnya adalah apa? Bahwa tadi SDM yang sangat penting dalam bidang atau dalam ya institusi pendidikan, yaitu tujuannya itu adalah apa? Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sistem pendidikan ya, baik itu pendidikan secara spesifik di lembaga pendidikan ataupun juga sistem pendidikan nasional ya. Misalnya kalau kita bandingkan misalnya kualitas dari pendidikan ya yang ada di Indonesia ya dalam beberapa survei itu masih berada di bawah ya, bahkan ya mungkin lebih bawah dari tetangga-tetangga kita seperti Malaysia dan juga Singapura gitu ya. Nah, sehingga menjadi sebuah tantangan ya, padahal bahwa mengembangkan SDM bidang pendidikan itu menjadi ukuran ya, menjadi strategi untuk meningkatkan dari saing ya, kualitas dan daya saing ya sistem pendidikan nasional ya. Nah, kemudian bahwa SDM sumber daya manusia atau sumber daya insani yang kompeten dan berdedikasi ya, serta kinerja lembaga pendidikan yang akan semakin baik dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul. Nah, jelaskan ya, jadi sumber daya manusia yang profesional lah kita sebutnya, yang memiliki kompetensi itu jelas sekali menjadi salah satu sebab, sebab ya hasil atau lulusan atau output ya, dari pendidikan yang unggul. Sehingga kalau misalnya sebuah lembaga pendidikan menginginkan ada lulusan yang unggul, ya lulusan yang memiliki kualitas yang tinggi, maka sekali ya dengan SDM yang terus sendiri. Nah, baik. Ya mudah-mudahan suara saya juga bisa terdengar dengan baik karena agak-agak hujan di sini gitu ya. Oke, suara saya akan saya kencengkan ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu karena kalau pindah ke dalam nanti agak sulit lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Ini adalah mukadimahnya tentang pentingnya bagaimana sebenarnya pendidikan atau pengembangan dari sumber daya manusia ya. Nah, yang berikutnya ya, masih terdengar suara saya. Yang berikutnya adalah analisis ya. Langkah pertama untuk menganalisis dari strategi pengembangan SDM, yang pertama itu adalah dengan menganalisis kebutuhan pengembangan SDM pendidikan ya. Jadi strategi yang dilakukan dalam mengembangkan SDM ya, yang pertama itu adalah menganalisis dari kebutuhan pengembangan SDM pendidikan ya. Dalam hal ini tentu saja ya mulai dari apa, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi ya antara kondisi saat ini dan kebutuhan di masa depan ya pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya. Maksudnya jadi strategi yang dilakukan atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia ya, yang pertama itu adalah mengidentifikasi ya adanya kesenjangan jadi keadaan sekarang ini dengan kebutuhan masa depan dari pendidikan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah menganalisis kebutuhan peningkatan kualitas ya. Jadi bagaimana kualifikasi SDM ya, termasuk juga zaman sekarang itu dengan adanya sertifikasi ya, sertifikasi dalam berbagai bidang ya, bidang profesional, profesi tentu saja, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi dan tenaga pendidikan. Jadi bagaimana sebenarnya kebutuhannya apa nih ya dari masing-masing SDM yang ada. Misalnya seorang guru itu mungkin ya
dari sisi metodologi belajar atau metodologi pembelajaran itu kurang gitu ya. Maka kemudian dibuatlah training atau pelatihan tentang metode pembelajaran ya, atau mungkin ya IT-nya kurang ya, mungkin penggunaan misalnya dari mungkin menggunakan internet, aplikasi yang ada di internet, misalnya menggunakan Canva gitu, atau mungkin menggunakan Gamma gitu, atau menggunakan berbagai artificial intelligence yang memang diperlukan dalam proses pendidikan. Ya, maka berarti dalam hal ini berarti yang dilatih atau yang ditingkatkan itu adalah dari sisi skill atau kemampuan dari IT-nya itu sendiri. Ya, jadi kualifikasi, kemudian mengikut sertakan misalnya kalau pustakawan itu juga apa sertifikasi dari pustakawan gitu ya, kemudian mungkin laboran gitu ya, juga harus sertifikasinya itu gitu ya, sampai kepada guru masing-masing, misalnya guru Al-Quran hadis misalnya gitu ya, maka dia mestinya punya sertifikasi atau ya kalau sekarang juga ada tren yaitu sanad dari periwayatan atau hafalan Al-Qur'annya gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang juga penting juga ya. Kemudian langkah ketiga dalam analisis kebutuhan ini adalah mengevaluasi rekrutmen, kemudian selection dan juga pendidikan. Maksudnya apa? Ya maksudnya adalah ya ini sebagai manajer SDM ya, selain juga sebenarnya sebagai leader juga gitu ya, dia harus mampu untuk mengevaluasi dari sistem rekrutmen ya. Jadi apakah pola rekrutmennya itu sudah benar, apakah proses seleksinya itu sudah benar, kemudian juga the right man on the right place ya, penempatan dan pendidikan itu sendiri yang tentu saja mestinya itu dia adil dan juga transparan. Artinya dia terbuka, semua orang bisa mengaudit dan juga adil dalam arti betul-betul dikatakan itu sesuai dengan prosedur dan SOP-nya. Nah, ini yang ketiga. Jadi ketika seseorang atau ketika seorang leader, pimpinan atau manajemen ingin misalnya itu mengembangkan dari SDM-nya itu, ya leader atau pimpinan atau lembaga itu ingin mengembangkan SDM-nya, maka mau tidak mau dia harus apa? Harus melakukan evaluasi, ya, mulai dari awal rekrutmennya, kemudian seleksinya, ya. Nanti sebenarnya masuk juga di dalam itu adalah dari sisi pengajian, dari sisi training and development, dari sisi hubungan industrial dan lain sebagainya, masuk ke dalam ruang lingkup dari manajemen SDM. Saya rasa itu sudah pernah kita bahas ya di masa lalu, gitu ya, masa lalu di teman-teman sebelumnya. Baik, yang keempat ya, yang keempat adalah mengkaji kebutuhan perkembangan karir dan sistem remunerasi yang kompetitif untuk mempertahankan talenta terbaik di bidang pendidikan. Ini dalam manajemen SDM yang kontemporer, ya, itu namanya adalah talent management, manajemen talenta. Jadi manajemen talenta itu adalah tidak membiarkan ya, orang misalnya siapa seorang SDM itu untuk kemudian dia mudah pindah ke tempat lain gitu ya, maka dia harus diatur tuh ya bagaimana kemampuannya itu bisa dikembangkan, kemudian juga karirnya bisa dengan baik gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang selanjutnya sepertinya dengan terpaksa harus pindah ya, karena ini hujannya semakin kencang ya. Hujannya semakin kencang, jadi saya harus pindah ke dalam nih ya, pindah ke dalam nih. Izin ya, sambil saya
Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini masih bisa kelihatan ya di pembahasan saya ini. Ya, kita sambil tunggu ini. Oke, USG saya pakai Logic. Oke ya, sebentar. Oh, terkadang agak keluar ini ya. Oke, sebentar ya. Kita masih tunggu. Oh, oke, suara saya masih terdengar ya. Jadi nanti kita lanjutkan ini agak sedikit ini di kameranya. Padahal ini saya sudah mulai ini ya. Ini sudah hampir ini ya. Baik, sebentar Logitech-nya bisa balik ke sini lagi biar kelihatan. Ya, Bapak sekalian, saya balik lagi karena sedikit lagi nih ya tanggung ya. Ini hujannya juga agak sedikit lumayan. Sudah keluar tapi jadi dapat promin. Biasa kalau kita mau berbuat baik itu ininya godaannya itu banyak ya. Godaannya itu banyak. Nah, Bapak, terima kasih untuk yang masih setia di sini ya. Ini agak sedikit gangguan ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik kembali ya. Izin saya share lagi ya. Mudah-mudahan sudah bisa ya. Tadi kalau tidak kelihatan tadi nanti kan saya ulang lagi ya. Jadi pengembangan budaya organisasi yang kondusif ya, di sini ada kolaborasi, ada inovasi, ya ada pembelajaran dan juga ada nilai-nilai. Artinya apa? Yang pertama itu adalah kolaborasi. Mendorong kolaborasi yang atau mendorong kolaborasi dan baik staf sama kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sinergis. Ya, jadi tadi dilakukan kolaborasi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah inovasi. Artinya apa? Ya bahwa ya perusahaan ataupun sekolahan itu menciptakan budaya organisasi yang mendukung kreativitas dan inovasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan. Nah, ya, ini ada inovasi. Jadi betul-betul lembaga itu atau leader itu dia mampu untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung untuk setiap pendidik dan tenaga kependidikan atau SDM itu mampu untuk berinovasi. Ya, inovasi di sini kan kalau lembaga pendidikan ya dalam berbagai hal tentu saja ya. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran. Artinya bahwa dalam pengembangan budaya organisasi itu leader itu mengembangkan budaya belajar dan lanjutan. Ya, jadi bagaimana di lembaga pendidikan itu sebenarnya ya budaya belajar itu yang jadi bagaimana seorang seorang istilahnya itu peserta didik ya, ngomong pendidik agak susah nih ya. Jadi seorang peserta didik yang memiliki jiwa pembelajar karena di dunia lembaga pendidikan itu ya, sehingga kemudian guru dan tenaga kependidikan dapat terus meningkatkan kompetensi mereka. Jadi ternyata yang belajar itu bukan hanya peserta didik tetapi juga pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka terus meningkatkan dari kualitas, kemampuan, hard skill dan juga soft skill-nya. Nah, kemudian terakhir adalah nilai-nilai. Artinya bahwa ya lembaga pendidikan itu harus menanamkan nilai-nilai organisasi yang positif ya seperti integritas, ya kemudian keadilan, ya kemudian orientasi pada layanan untuk mendukung budaya kerja yang kondusif. Ya. Nah, ya. Ini mudah-mudahan bisa ini kelihatan ya. Kalau kelihatan nanti mohon maaf nih ya ada sedikit memang gangguan nih, mudah-mudahan kayaknya cukup banyak nih. Oke. Nah, berikutnya adalah kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengembangan SDM pendidikan. Yang tadi mungkin saya dikit lagi nih ya, tapi saya masih penasaran nih kenapa tidak bisa share screen ya. Oke, saya ulang lagi nih. Terjadi kesalahan pada layar Anda. Ya, sebentar saya status ini aja dulu. Ya, kemudian
biar yakin ini. Ini tadi gara-garanya karena agak sedikit ini dipaksa dicabut gitu ya, jadi ngambek ini kayaknya ininya nih, ya. Jadi ininya agak ngambek gitu, jadi nggak mau di ini kan lagi nih. Gak apa-apa, sabar ya, ini cobaan. Terima kasih yang masih setia nih, Pak Supyudi, ada Ustadz Nazik ya, Ustadz Azi juga luar biasa, kemudian Ustadz Akhtar, kemudian Pak Diman, ya Abu Novan, ada Ustadz Fadli Maulana, ada Ustadz Suprahma, kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada yang lainnya nih ya, ada Ibu Siti Hidayah, oke ya. Ini hujan-hujan tapi tetap semangat gitu ya. Tetap semangat kita untuk terus belajar. Saya juga harus semangat nih ya, harus semangat. Di Logi webcam ini harusnya sudah bisa nih ya. Logi webcam. Oh, bisa-bisa yang nyala malah ini nih. Kalau USB, oke. Nah, mudah-mudahan bisa nih kita lihat. Ya, saya ingin yang penting share screen sebenarnya nih ya. Coba saya tes share screen kembali. Mudah-mudahan yang di laptop, yang di HP saya nggak kelihatan ini. Ya, tidak kelihatan. Oke, sabar ya. Oke, kita sabar dulu. Saya coba share screen lagi. Tenang, tenang. Ya. Ini temanya menarik sebenarnya itu karena terkait dengan strategi ya. Jadi nanti masing-masing kemarin yang di UTS itu kan ininya itu untuk strategi ya. Bagaimana strategi dalam istilahnya itu pengembangan ya. Pengembangan dari bisa di logistiknya ya. Oke, saya coba lagi di Windows-nya. Ini ternyata agak kurang bisa kompromi nih. Ya. Oke, maaf, dan buatin dulu. Kemudian saya bukain, saya share screen. Kemudian ini saya buat. Kita lihat apakah bisa berjalan dengan baik. Kayaknya agak sedikit gangguan nih di share screen. Ya. Oke, padahal di saya itu sudah bisa share screen. Ya. Luar biasa itu, luar biasa. Oke ya, jadi tadi kita sudah sampai di kolaborasi pemangku kepentingan, yang nanti tinggal dilihat saja berarti ya. Jadi di sini di mana kita diajarkan untuk pengembangan SDM pendidikan memerlukan kolaborasi dari berbagai, ini ada yang komentar di grup ya, sudah di B3, ya. Oh iya ya. Aduh, Mas Allah ini suaranya nggak jelas ya. Mudah-mudahan sekarang suaranya udah jelas ya, walaupun gambarnya ada nih. Tapi nanti kita ulang lagi nih kayaknya nih, ya. Nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi di next ya, kapan-kapan bilang aja. Tapi minimal saya bisa sampaikan dulu lah ya. Ini karena tadi sebenarnya masalah utama itu karena dicabut ini, jadi dia agak sedikit untuk share screen-nya itu dia tidak bisa ini ya. Padahal dia sudah share screen harusnya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil dikit lagi sudah mau ini. Terjadi kesalahan saat berbagi layar. Makanya harus dicabut. Kemudian kita pakai yang USB aja. Nah, kemudian saya pakai ini. Oh, tadi termute berarti ya, Pak ya. Kita coba lagi share screen. Ya, nggak bisa. Padahal sini sudah bisa share. Ya. Tapi karena masih ada suaranya, tetap harus semangat. Saya lanjutin lagi ya, tinggal satu slide lagi. Ya nanti boleh diinikan. Baik, jadi kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengembangan SDM pendidikan.
Tadi saya sebutkan itu ya. Jadi iya, alhamdulillah ini sudah mulai normal lagi. Ya, itu di grupnya itu. Baik, kita lanjutkan satu slide lagi. Nanti baru kita diskusi tadi ya. Mungkin nanti kita bisa tambahkan nanti mungkin di next time karena kondisinya ini agak sedikit ini udah tanggung nih ya. Jadi kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengembangan pendidikan. Oke, Pak Khairul Ikhwan mau bergabung ya. Nah, pemerintah sekolah, jadi pengembangan SDM pendidikan ya yang pasti memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, ya pemerintah, sekolah, asosiasi, profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ya harus bersinergi dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Ini penting ya. Jadi ternyata mengembangkan ya, SDM itu bukan hanya lembaga saja, tapi juga pemerintah nanti dengan kebijakan-kebijakan peraturan SDM-nya, ya kemudian juga nanti ada sekolah, ya kemudian asosiasi profesi, ya kemudian perguruan tinggi dan juga masyarakat itu harus bersinergi dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, gitu ya. Nah, pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan dan sistem remunerasi yang adil. Sekolah bertanggung jawab dalam perencanaan pengembangan SDM dan penciptaan budaya belajar. Perguruan tinggi bertugas menyiapkan calon guru berkualitas. Nah, ini terakhir ya. Jadi bagaimana monitoring ya dari evaluasi dan juga istilahnya itu pembelajarannya ya. Oke, kayaknya saya harus pakai buka ini berkelihatan yang di HP saya ya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, jadi tadi kita sampai kepada pembahasan tentang sebelumnya yaitu kolaborasi pemangku kepentingan gitu ya. Maka kemudian berikutnya adalah bagaimana monitoring dan evaluasi ya. Monitoring dan evaluasi itu implementasi strategi pengembangan SDM pendidikan. Ya, artinya pastikan bahwa ketika kita akan mengembangkan SDM pendidikan itu kita mesti pengumpulan data kinerja tadi ya. Kita bicara tentang apakah sudah atau belum, kalau bagus itu perlu ditingkatkan, kalau sudah bagus sekali berarti biar agar menjadi istimewa dan seterusnya. Oke ya, jadi monitoring dan evaluasi ya. Jadi ketika ternyata ini kinerjanya bagus nih gitu misalnya gitu ya, maka berarti dia harus pakai minimalnya itu adalah apa? Adalah nanti dari sisi misalnya itu untuk kinerjanya gitu ya. Nah, pengumpulan data kinerja ya dalam hal ini adalah mengumpulkan data terkait dengan indikator kinerja pengembangan SDM secara berkala, kemudian mencakup kompetensi, produktivitas, ya, kemudian juga kepuasan guru dan tenaga kependidikan. Jadi tadi saya ngomong waktu di kamar itu suaranya nggak ada gitu ya, baru udah semangat banget gitu ya. Oke, analisis capaian, menganalisis data yang terkumpul untuk menilai kemajuan dan efektivitas implementasi strategi pengembangan SDM pendidikan. Ya, kemudian perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan merumuskan tindakan korektif untuk meningkatkan keberhasilan pengembangan SDM pendidikan. Nah, ya dari sini kemudian kita mengambil dan rekomendasi. Yang kesimpulannya adalah bahwa pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Strategi yang komprehensif diperlukan ya mencakup peningkatan kompetensi, kemudian pengembangan karir, kemudian sistem remunerasi serta pengembangan budaya organisasi yang kondusif. Ya, kemudian rekomendasinya ya pemerintah harus berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi pengembangan SDM pendidikan secara konsisten. Ya, diperlukan kolaborasi pemangku kepentingan mulai dari penyusunan kebijakan, monitoring, evaluasi dan memastikan hasil yang optimal. Ya, langkah lanjutannya terkait dengan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan spesifik dan solusi komprehensif bagi pengembangan SDM pendidikan di Indonesia dan
dapat menjadikan landasan bagi pembuatan kebijakan dan program yang lebih efektif. Ya, kalau kita bicara tentang satu salah satu biasanya perguruan tinggi keguruan itu ada kebijakan pendidikan. Ya, kenapa kebijakan pendidikan? Ya, karena memang banyak sekali kebijakan-kebijakan pendidikan yang perlu dipelajari gitu ya, yang perlu dicari solusinya gitu ya, dikritisi dan lain sebagainya sehingga nanti bisa menjadi menjadi hal yang memang diperlukan ya dalam pengembangan pendidikan. Apalagi nanti konteksnya adalah pendidikan agama Islam gitu ya. Maka mau tidak mau dia harus betul-betul ya harus betul-betul diperhatikan terutama nanti dalam hal kesejahteraan guru ya, pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, ya saking semangatnya gitu ya, saya sampai nggak saya ini kan untuk pengembangannya. Terima kasih untuk 12 orang yang masih semangat nih ya. Ustaz Sofi Yudi, Ustaz Fadli Maulana, Ustaz Nazik Ridai, ya Ustaz Diman, Pak Diman, Abu Novan, Ustaz Sir Muhyiddin, Ustaz ada Ustazah ya Andriana L. Jiharka, ada Ustaz Khairul Ikhwan, ada Ustaz Azi yang dari tadi ya. Terima kasih banyak. Ada Ibu Siti Hidayah, ada Ustaz Atep Miftahuddin dan Ustaz Rahmatillah. Ya, baik. Nah, kayaknya pembahasan ya, tentang strategi. Nanti kayaknya saya nggak puas banget sih karena tadi ya biasa banyak banget godaannya ya. Godaannya ini adalah pembahasan ya. Biasanya memang saya kalau ngajar itu di luar rumah kayak gini gitu ya. Tapi tadi berisik terus pas kepencet, pas ketarik itu ternyata ini istilahnya itu ke ini ke langsung hilang gitu ya, suaranya hilang karena suaranya ini kan saya ambil dari Logitech ya yang kamera eksternal gitu ya. Baik, terima kasih semuanya, kita lanjut.